Om Swastiastu, Dewan Juri yang terhormat, saya Niputu Diah Pradnya Paramita, selaku pembicara satu yang akan menyampaikan definisi dan argumentasi dalam mosi perdebatan kali ini. Mosi perdebatan kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan tatanan argumentasi saya ingin menyampaikan maksud dari mosi perdebatan kali ini, yang mana saya mengambil 3 poin inti dalam mosi perdebatan kali ini. Yang pertama mengenai teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang kedua adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur sosial berupa interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah remaja. Remaja adalah masa transisi atau peralihan, yang mana dalam masa remaja menunjukkan tanda-tanda seksual untuk pertama kalinya dan perkembangan psikologis. Selain itu, masa remaja dikatakan sebagai masa kritis identitas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2020 menyatakan bahwa usia yang dikategorikan remaja yaitu dalam rentang 10 hingga 19 tahun. Jadi, maksud mosi perdebatan kali ini adalah perkembangan teknologi berdampak buruk bagi interaksi sosial remaja dengan usia 10 hingga 19 tahun. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pemerintah justru menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pemerintah, saya selaku pembicara satu di sini akan memberikan argumen mengenai perbandingan kehidupan sosial remaja, pengendalian diri pada remaja, dan juga dampak buruk pada remaja yaitu emosi yang tidak stabil. Pembicara kedua kami akan menyampaikan bagaimana dampak buruk tersebut mengenai remaja menarik diri dari lingkungan sekitar dan remaja mengalami masalah di kehidupan sosial. Pembicara ketiga kami akan memperdalam lagi dan memberikan data yang terperinci sesuai dengan fakta yang ada yang akan diungkap kembali oleh pembicara ketiga mengenai argumen-argumen tersebut. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki 3 perspektif atau argumen penting mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Yang pertama mengenai perbandingan kehidupan sosial remaja terdahulu dengan kehidupan sosial remaja saat ini. Kehidupan sosial kita lihat saja 20 tahun yang lalu, Dewan Juri yang terhormat, kehidupan sosial yang terdahulu, remaja lebih banyak menghabiskan waktunya dengan lingkungan sekitarnya seperti berolahraga, belajar, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitupun dengan orang tua. Orang tua lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya, Dewan Juri yang terhormat. Ini dapat mengedukasi anak lebih banyak lagi dibandingkan dengan keadaan remaja saat ini, Dewan Juri yang terhormat, yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dengan teknologi saja. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua mengenai pengendalian diri pada remaja. Remaja saat ini tidak bisa mengendalikan dirinya, Dewan Juri yang terhormat. Remaja saat ini hanya menghitungkan atau memperhitungkan dirinya untuk bersenang-senang saja tanpa melihat bagaimana dampak ke depannya. Remaja dengan tidak bersosialisasi dengan lingkungannya, mereka tidak bisa akan menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitarnya, atau mereka tidak akan pernah bisa untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sosialnya nantinya, Dewan Juri yang terhormat. Nah, yang ketiga mengenai dampak buruk mengenai emosi yang tidak stabil, seperti efek dopamin, Dewan Juri yang terhormat. Menurut Dr. Beto Waiko, seorang peneliti dari LA, yang menyatakan bahwa teknologi ini seperti gadget atau telepon genggam, tablet, dan lain sebagainya itu tidak jauh dari narkoba, Dewan Juri yang terhormat. Layaknya zat psikotropika yang dikenal mampu menghilangkan rasa depresi, menimbulkan efek tenang selama beberapa saat, namun diam-diam mampu merusak tubuh penggunanya yang juga akan menyebabkan kecanduan. Begitupun dengan teknologi saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, bukti yang mendalam lagi dengan penelitian oleh Nokia terungkap bahwa dalam waktu 16 jam rata-rata melakukan aktivitas dengan memeriksa telepon genggam 150 kali per hari, Dewan Juri yang terhormat. Itu sama saja 10 jam per hari. Remaja saat ini menghabiskan waktunya hanya untuk bermain teknologi, tidak memanfaatkan waktunya tersebut dengan lebih produktif untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
Tentunya ini harus menjadi bahan atau sesuatu hal yang harus dipertimbangkan bagi remaja kita saat ini, Dewan Juri yang terhormat, bahwa teknologi ini jelas sudah berdampak buruk bagi kehidupan sosial remaja saat ini. Kami selaku tim pemerintah sudah jelas menyatakan bahwa kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini, bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk bagi kehidupan sosial remaja, Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari pembicara satu, terima kasih. Lawan debat kami adalah teman berpikir kami. Saya Niputu Nancy Justisia Putri Dinarta sebagai pembicara 2 di tim pro. Kami selaku tim pro tetap setuju dengan perdebatan kali ini, yaitu dengan mosi bahwa Dewan ini percaya bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Mengapa kami setuju dengan mosi kali ini? Seperti halnya yang dikatakan oleh pembicara satu di tim pro, bahwa perkembangan teknologi layaknya seperti narkotika dan zat psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan. Nah, hal ini akan bisa menyebabkan perubahan tatanan perilaku di kalangan para remaja. Saya sebagai pembicara 2 akan memaparkan beberapa argumen untuk memperkuat dan mempertegas bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sesuai dengan penelitian Puji Astuti 2014, yang dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa perkembangan teknologi dapat menyebabkan antisocial behavior, di mana penggunaan komputer dan handphone yang kebanyakan menggunakan internet tidak lagi peduli pada lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan pernyataan ini, artinya bahwa ada perubahan tatanan perilaku dari perilaku masyarakat dahulu dengan masyarakat yang sekarang. Nah, khususnya para remaja. Orang cenderung lebih peduli dengan kehidupan dunia mayanya, sehingga cenderung jarang berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Hal ini jika dibiarkan akan menyebabkan perubahan tatanan perilaku di masyarakat. Contohnya saja yaitu perkembangan interpersonal dan pembangunan relasi akan terhambat pada zaman sekarang. Selain itu, penelitian Muhammad Ngafifi menyebutkan bahwa kemajuan teknologi dapat berdampak buruk pada aspek sosial budaya, yaitu yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan para remaja. Kemudian yang kedua, yaitu kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Dan yang ketiga, yaitu interaksi berubah. Bila hal ini terus terjadi akan menumbuhkan jiwa manusia yang sangat individualis dan tidak ada lagi interaksi ataupun sosialisasi. Contoh sifat individualis yang dapat timbul adalah sifat apatis, yaitu sifat yang tidak peduli dengan sesama dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, manusia akan cenderung menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Nah, contoh lagi perilaku individualisnya adalah perilaku menarik diri. Nah, menurut Depkes RI 1989, menarik diri atau withdraw merupakan suatu tindakan melepaskan diri baik perhatian ataupun minatnya terhadap lingkungan sosial secara langsung yang bersifat sementara atau menetap. Hal ini jika manusia atau remaja memiliki perilaku menarik diri akan menyebabkan terhambatnya perkembangan interpersonal di jiwa remaja. Dari itu kami sebagai tim pro setuju dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Ariska Kusuma Dewi, selaku pembicara ketiga dari tim pemerintah atau tim pro. Di sini saya akan menjelaskan analisis lebih dalam serta memberikan beberapa contoh kasus dan menyimpulkan semua argumen dari tim pro pada perdebatan mosi kali ini.
Dewan juri yang terhormat, pembicara satu dari tim pro sudah menjelaskan 3 perspektif mengenai buruknya dampak perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial remaja. Di antaranya yang pertama yaitu perubahan kehidupan remaja dahulu dan saat ini. Yang kedua yaitu pengendalian diri remaja masih rendah. Yang ketiga yaitu dampak buruk atau kecanduan bagi remaja. Sehubung hal tersebut sangat berkaitan dengan argumen yang sudah disampaikan pembicara kedua dari tim pro, yaitu bahwa perkembangan teknologi dapat menyebabkan antisocial behavior, di mana antisocial behavior ini dimaksudkan remaja tidak peduli terhadap lingkungan sosialnya. Dari pernyataan-pernyataan itu semua sudah jelas kami pertegas bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Dampak yang terhimbas pada remaja yaitu hilang emosi yang bersifat khas yang biasanya disebut dengan storm and stress, yaitu masa yang tidak stabil dan meledak-ledak. Contohnya saat ini sangat banyak sekali terjadi kasus terkait penghinaan, prostitusi, pencemaran nama baik, dan bullying. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015, penggunaan internet di Indonesia berasal dari remaja, diprediksi sekitar 30 juta. Lalu ada dampak masalah kehidupan sosial. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Secure Info, melakukan survei terhadap 1.000 orang remaja di Inggris, bahwa remaja masa kini mengalami nomophobia, di mana yaitu perasaan cemas atau takut jika tidak ada internet. Pada responden remaja, di mana sebanyak 77% responden ini mengalami nomophobia. Munculnya internet yang serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor lahirnya remaja yang individual dan egois. Remaja lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial secara langsung dengan mengasumsikan bahwa interaksi sosial tidak memberikan keuntungan dan membuang-buang waktu. Ini yang menyebabkan masalah kehidupan sosial bagi remaja. Sementara, riset yang dilakukan oleh Zogby International di Amerika Serikat menunjukkan 24% dari 1.950 responden menyatakan internet memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan mereka. Perkembangan teknologi internet dengan jejaring sosialnya telah membentuk masyarakat dalam wujud virtual yang sering disebut dengan cyber society atau cyberspace atau cyber community. Dampak buruk dari perkembangan teknologi yang menimbulkan masalah sosial dalam dunia nyata turut merambat ke dunia virtual saat ini. Perilaku-perilaku kejahatan dalam cyber society yang biasanya disebut dengan cybercrime turut meramaikan dinamika kehidupan di dalamnya. Pada dunia nyata kita mengenal tindakan kriminalitas seperti pencurian atau perampokan bank. Dalam cyber society, kita menemukan kasus kriminalitas yang serupa, seperti pembobolan rekening lewat fasilitas internet banking. Cybercrime terjadi di Indonesia, bahkan kejahatan ini ada sejak internet pertama kali masuk Indonesia. Pengguna internet di Indonesia hanya 14,5 juta orang dari total penduduk sekitar 220 juta. Meskipun tidak ada 10%, Indonesia pernah menduduki peringkat pertama dalam kejahatan dunia maya. Tahun 2007, posisi Indonesia sempat turun di posisi keempat setelah Ukraina. Akibat tingginya kejahatan dilakukan di dunia maya, Indonesia masuk ke dalam daftar hitam di kalangan penyedia pembayaran lewat internet atau internet payment. Dewan juri yang terhormat, dari data dan penjelasan yang sudah disampaikan oleh tim pro, kami selaku tim pro sudah sangat jelas, jauh lebih unggul dari tim kontra. Dengan alasan dampak yang sudah sangat jelas dan dengan data dan fakta yang ada menyatakan bahwa remaja tetap tidak dapat bertindak apa-apa dengan keberadaan perkembangan teknologi saat ini. 1.950 responden menyatakan internet memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan mereka. Perkembangan teknologi internet dengan jejaring sosialnya telah membentuk masyarakat dalam wujud virtual yang sering disebut dengan cyber society atau cyberspace atau cyber community.
Dampak buruk dari perkembangan teknologi yang menimbulkan masalah sosial dalam dunia nyata turut merambat ke dunia virtual saat ini. Perilaku-perilaku kejahatan dalam cyber society yang biasanya disebut dengan cybercrime turut meramaikan dinamika kehidupan di dalamnya. Pada dunia nyata kita mengenal tindakan kriminalitas seperti pencurian atau perampokan bank. Dalam cyber society, kita menemukan kasus kriminalitas yang serupa, seperti pembobolan rekening lewat fasilitas internet banking. Cybercrime terjadi di Indonesia, bahkan kejahatan ini ada sejak internet pertama kali masuk Indonesia. Pengguna internet di Indonesia hanya 14,5 juta orang dari total penduduk sekitar 220 juta. Meskipun tidak ada 10%, Indonesia pernah menduduki peringkat pertama dalam kejahatan dunia maya. Tahun 2007, posisi Indonesia sempat turun di posisi keempat setelah Ukraina. Akibat tingginya kejahatan dilakukan di dunia maya, Indonesia masuk ke dalam daftar hitam di kalangan penyedia pembayaran lewat internet atau internet payment. Dewan Juri yang terhormat, dari data dan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Tim Pro, kami selaku Tim Pro sudah sangat jelas, jauh lebih unggul dari tim kontra. Dengan alasan dampak yang sudah sangat jelas dan dengan data dan fakta yang ada menyatakan bahwa remaja tetap tidak dapat bertindak apa-apa dengan keberadaan perkembangan teknologi saat ini. Dewan Juri yang terhormat, saya hadir kembali selaku pembicara kesimpulan. Di sisi kami selaku tim pemerintah sudah jelas menyetujui mosi perdebatan kali ini yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya dengan perkembangan teknologi berdampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Pembicara satu kami telah memberikan argumennya mengenai 3 poin penting. Yang pertama adalah mengenai perbandingan kehidupan sosial remaja terdahulu dengan kehidupan sosial remaja saat ini. Yang mana kehidupan sosial remaja terdahulu lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan dan bersosialisasi dengan lingkungan, baik dari remaja itu sendiri maupun remaja dengan orang tuanya. Kemudian bagaimana remaja saat ini itu tidak atau kurangnya interaksi dan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin kedua mengenai pengendalian diri pada remaja, yang mana remaja tidak mampu menentukan batasan-batasan pada dirinya. Remaja hanya memikirkan bagaimana kebahagiaan atau kesenangannya sendiri, dan remaja saat ini tidak memikirkan bagaimana dampak kedepannya yang diakibatkan dari perkembangan teknologi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Poin ketiga yang disampaikan oleh pembicara pertama kami adalah mengenai dampak buruk terkait emosi yang tidak stabil pada remaja akibat perkembangan teknologi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Pembicara kedua kami menyampaikan mengenai perubahan tatanan perilaku yang terjadi pada remaja, yang mana remaja lebih cenderung dengan kehidupan dunia mayanya, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian pembicara kedua kami menyampaikan bagaimana dampak buruk bagi aspek sosial budaya. Selain itu adanya timbulnya sifat apatis bagi remaja itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Pembicara ketiga kami membahas mengenai bagaimana 8 tom atau stres yang menggambarkan emosi yang meledak pada remaja. Kemudian adanya masalah kehidupan sosial bagi remaja itu sendiri. Kemudian ada mengenai cybercrime yang sudah pembicara ketiga paparkan. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pemerintah sudah memberikan atau memaparkan argumen-argumen yang sangat kuat yang berdasar atas data dan fakta, sehingga kami sangat mendukung adanya mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sangat bangga kami selaku tim pemerintah berhak memenangkan mosi perdebatan kali ini. Indah sungguh kota di Irian Jaya, indah sungguh cendrawasih. Cukup sekian dari saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam.